Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farendra Dujaya Putra Arianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari kelompok 2, yaitu ada kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan dan fungsi hadis, yaitu A. Kedudukan dan kehujahan hadis. B. Fungsi-fungsi hadis. A. Kedudukan dan kehujahan hadis, yaitu kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sedangkan kehujahan hadis adalah pengakuan bahwa hadis, terutama yang sahih, memiliki kekuatan sebagai dalil syar'i. Yang pertama ada dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis Rasulullah, yang ketiga ijma ulama, yang keempat argumentasi rasional. Di sini ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran merupakan pondasi hukum, panduan atau referensi yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran. Istilah dalil sendiri mengandung arti panduan yang dipakai untuk menetapkan hukum atau kebenaran. Dengan itu, dalil Al-Quran merujuk pada ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan, menjelaskan, atau menetapkan suatu hal, yang dimana dalil tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf. Itu ada dalil hadis Rasulullah. Dalil hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan, merinci, atau bahkan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi-fungsi hadis dalam penjelasan ada 4. Yang pertama, bayan tafsil. Bayan tafsil yang masih global dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-taqyid, yaitu membatasi yang mutlak. Yang ketiga, bayan takhih, yaitu mengkhususkan yang umum. Yang keempat, bayan taklil, itu menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Ijma, yang ketiga yaitu ada ijma ulama. Ijma ulama adalah salah satu sumber hukum secara Al-Quran dan hadis, yang secara bahasa ijma berarti kesepakatan para ulama mujahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada argumentasi rasional. Argumentasi rasional secara bahasa berarti penyampaian alasan atau terdapat yang didasarkan pada akal, logika, dan pemikiran yang masuk akal dalam fungsi dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua sangat rasional, karena ia menjadi ajaran Al-Quran dapat diterapkan secara nyata. Argumentasional dan contoh dalam hadis. Yang pertama ada penjelasan isi Al-Quran. Yang pertama, secara rasional, penjelasan diperlukan agar umat muslim tidak salah paham terhadap maksud ayat. Contohnya itu seperti ayat tentang perintah sholat, fungsi hadis yang menjelaskan tata caranya. Yang kedua, membatasi hukum yang mutlak. Secara rasional, tanpa batasan hukum bisa diterapkan secara
keliru atau berlebihan. Contohnya itu Al-Quran memerintahkan memotong atau mencuri qs Al-Maidah. Hadis membatasi hanya berlaku bila barang saya dicuri senilai 1/4 dinar. Fungsi-fungsi hadis, yang pertama ada menjelaskan isi Al-Quran, yang kedua menegaskan dan menguatkan hukum Al-Quran, yang ketiga menambahkan hukum yang tidak ada di Al-Quran, yang keempat membatasi hukum yang umum dalam Al-Quran, yang kelima menjadi sumber hukum sendiri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sekian presentasi UTS dari saya, yaitu PPT kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.